Ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi membahas sebagai berikut. Ketimpangan sosial dalam masyarakat. Ada dua penjabaran. Yang pertama, pengertian ketimpangan sosial merupakan keadaan yang terjadi karena adanya kesenjangan atau ketidakseimbangan dalam akses untuk mendapat dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dua faktor-faktor yang memengaruhi ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor alami. Ada dua penjabaran, yaitu perbedaan sumber daya alam dan letak kondisi geografis. Yang kedua, ada faktor non-alami. Ada 4 penjabaran, yaitu yang pertama, pengaruh globalisasi. Yang kedua, kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang ketiga, faktor internal individu. Dan yang keempat, perbedaan kondisi demografis. Oke, sekarang masuk di penjabaran yang kedua. Berbagai bentuk ketimpangan sosial ada dua, yaitu yang saya akan bahas pertama yaitu ketimpangan sosial ekonomi, yaitu ketimpangan yang muncul karena terpengaruh secara langsung oleh faktor ekonomi. Dan di dalamnya ada beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama, ketimpangan sosial antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin. Contohnya seperti mereka yang tinggal di perumahan dan masyarakat yang tinggal di kolong jembatan. Oke, selanjutnya ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Contohnya itu antara bos dan karyawan di PT ataupun di perusahaan. Selanjutnya, ketimpangan pembangunan yang dipengaruhi kebijakan pemerintah. Contohnya seperti di Batam yang sudah memiliki infrastruktur jalan yang lebar, sedangkan pulau-pulau sekitar Batam masih banyak yang belum mempunyai akses jalan. Oke, selanjutnya masuk ke ketimpangan sosial non-ekonomi, yaitu ketimpangan sosial yang tidak terpengaruh langsung oleh faktor ekonomi. Di dalamnya ada dua, sebagai berikut. Yang pertama, ketimpangan pendidikan, di mana di Indonesia ini pendidikan belum merata. Contohnya seperti pembangunan sekolah. Selanjutnya yang kedua, ketimpangan antara budaya global dan budaya lokal. Contohnya lunturnya rasa cinta pada budaya bangsa dapat mendorong pihak lain mengakui beberapa budaya asli Indonesia. Oke, penjabaran ketiga akibat ketimpangan sosial. Yang pertama, ada diskriminasi sosial, yaitu perlakuan tidak adil yang diterima seseorang dengan orang lain. Selanjutnya, yang kedua, penyemburuan sosial adalah suatu sikap yang kurang senang terhadap pencapaian orang lain karena adanya perbedaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, ada monopoli, diartikan sebagai penguasaan secara mutlak dengan meniadakan persaingan atau pihak-pihak yang ingin menyaingi. Selanjutnya, yang keempat, konflik sosial, yaitu suatu bentuk hubungan antara individu ataupun antara kelompok dalam masyarakat yang diikuti dengan tindakan kekerasan dan saling mengancam satu sama lainnya. Oke, masuk ke penjabaran yang keempat, yaitu sikap kritis dalam menghadapi ketimpangan sosial. Di dalamnya ini ada 3 penjabaran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada toleransi, yaitu sikap saling menghargai suatu perbedaan di kalangan masyarakat. Contohnya, ketika orang muslim beribadah, orang non-muslim pun menghargai ibadahnya orang muslim. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, B. Menumbuhkan sikap empati sosial, yaitu sikap saling tolong-menolong sama manusia tidak memandang ras, suku, ataupun agama. Contohnya itu seperti ketika orang muslim terkena musibah, yang menolong tidak hanya orang muslim saja, namun yang non-muslim juga ikut bantu tolong-menolong. Yang ketiga yaitu menumbuhkan filantropi sosial. Filantropi sosial yaitu bentuk aktivitas kemurahan hati seseorang dan tidak memandang ras, suku, atau agama apapun itu. Contohnya, orang muslim memberikan sumbangan kepada anak-anak non-muslim yang sedang membutuhkan bantuan sosial.
Oke, masuk ke materi yang terakhir, yaitu menghasilkan kemampuan menganalisis ketimpangan sosial dalam masyarakat sebagai konsekuensi perubahan sosial di tengah globalisasi, yaitu kita boleh mengikuti globalisasi, namun rasa sosial kita jangan sampai hilang digerus oleh arus globalisasi yang bisa menyebabkan perpecahan antara ras, suku, agama di Indonesia. Jadi kita harus saling tolong-menolong terhadap sama dan jangan suka saling beda membedakan. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.